Santapan Harian Minggu 3 Mei 2020. Hari ini kita akan membaca bilangan pasalnya yang ke-14. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-4. Dan diteruskan pada ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kerendahan hati kami siap menerima sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 14, ayat 1-4, dan ayat 18-20. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan, ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, "Aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu." Sahabat Santapan Harian, Anita Smith menulis surat kepada masyarakat Libya dan menyatakan pengampunan secara khusus kepada para penembak suaminya, Roni, pada tanggal 5 Desember 2013. I love you and I forgive you. Itulah seruan pengampunan seorang istri kepada para pembunuh suaminya. Ia mengampuni karena diajar untuk mengasihi musuh dan tidak membalas dendam. Pengampunan adalah tindakan terpuji yang tidak mungkin dilakukan tanpa Roh Allah yang menganugerahkan iman, keberanian, dan hati yang mengasihi. Apakah mengampuni berarti membiarkan kesalahan merajalela? Kisah dalam Bilangan pasal 13 dilanjutkan dengan sikap Israel yang bersungut-sungut. Mereka berniat mencari pemimpin baru dan kembali ke Mesir. Sebagai respon, Musa dan Harun sujud di depan seluruh jemaat, sedangkan Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaian dan menyatakan pengakuan iman. Di saat itulah Allah menampakkan kemuliaannya dan menyerukan penilaiannya atas sikap Israel. Musa kembali menjadi mediator yang bersyafaat bagi Israel di hadapan Allah. Allah mengampuni, namun ia tidak membiarkan kemuliaannya terus direndahkan oleh manusia. Pengampunan tidak berarti membiarkan kesalahan seseorang dilakukan terus-menerus. Ada harga yang harus dibayar untuk memperbaiki kesalahan dan dosa. Umat yang sudah melihat mukjizat Allah tidak boleh masuk ke tanah yang dijanjikan. Namun Allah memberikan pengecualian bagi Yosua dan Kaleb karena mereka telah menunjukkan iman kepada Allah. Bagaimana sikap kita sesudah memohon ampun di hadapan Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia itu? Mari kita tilik jauh ke dalam batin dan waspada. Jangan sampai kita menganggap pengampunan Tuhan itu berarti boleh membiarkan kita terus bergelimang dalam dosa. Keberanian diperlukan agar kita mampu mengakui kelemahan kita di hadapan Allah dan memohon pengampunannya. Mari kita menjaga iman kita dengan setia dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa.
Di dalam kelemahan diri dan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami ya Kristus. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.